Hai kakak. Kadang saya berpikir, apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu? Dan membuktikannya? Apa yang paling nyata? Apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil? Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Memang selalu saja 5 kata pertanyaan mendasar mengikuti segala sesuatu, yaitu apa, mengapa, bagaimana, berapa, di mana. Hai juga adikku. Yang kamu bicarakan itu disebut ilmu filsafat. Filsafat, dari kata Yunani filosofia, arti harfiahnya, cinta akan hikmat, adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Bagaimana jika saya bertanya pada kakak, apa itu kursi? Oke, saya coba jawab. Kursi adalah alat atau sesuatu untuk tempat duduk. Lalu, apakah segala sesuatu yang bisa diduduki disebut kursi? Oh ya, tidak juga sih. Nah, kalian berdua memang sedang mencari satu pengertian akan sesuatu yang nantinya akan dianggap kebenaran yang tetap, universal, eksperimental dan mendalam, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kakak, coba jelaskan dengan singkat dan jelas kepada kami tentang filsafat, karena kami sangat penasaran. Oke adik-adikku. Dengarkan dengan baik. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, falsafatun, yang juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Sehingga arti harfiahnya adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Indonesia seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Filsafat secara tradisional dibagi menjadi 3 cabang utama. 1. Filsafat alam, fisika, adalah studi tentang dunia fisik, fisis, makna harfiahnya adalah alam. 2. Filsafat moral, etika, adalah studi tentang kebaikan dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek, adil dan tidak adil, bijaksana dan tidak bijaksana. Etos, makna harfiah adalah kebiasaan. 3. Filsafat metafisika, logika, adalah studi tentang eksistensi, sebab akibat, Tuhan, logika, bentuk dan objek abstrak lainnya. Metafisika, makna harfiahnya adalah apa yang terjadi setelah fisika. Agar kalian tidak terlalu pusing dengan penjelasan filsafat ini, sebaiknya perhatikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan saja. Itu akan lebih mudah untuk difahami. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan bahasa, atau singkatnya adalah kajian intelektual. Filsafat dikatakan sebagai matter of science, karena segala ilmu pengetahuan berinduk pada filsafat, dan segala pengetahuan yang didapat manusia adalah hasil pemikiran dari filsafat. Dalam filsafat, ada 3 aspek kajian utama yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi metafisika. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang berarti ilmu dan logos yang berarti ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat hal-hal yang berupa realitas fisik maupun metafisik. Ada 3 teori paling terkenal dalam ontologi, yaitu 1. Idealisme, yaitu ada sesungguhnya berada di dunia ide, YG tampak nyata dalam alam indrawi hanyalah bayangan dari yang sesungguhnya. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh, sukma, atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. 2. Materialisme, yaitu menolak hal yang tak kelihatan. Menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. 3.
Dualisme, yaitu meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi, jasad, dan jasmani, spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Contoh dari ontologi yaitu orang tua, orang yang melahirkan, menafkahi dan mengasuh kita. Seberapa jauh orang tua bekerja, merantau, ketika pulang tetaplah menjadi orang tua kita, tidak peduli dengan perubahan fisik maupun gaya. Yang jelas dia adalah orang tua kita, orang yang memiliki hubungan darah dan nasab dengan kita. Contoh lainnya yaitu meja, tidak peduli dengan jenis, ukuran atau warnanya yang berbeda, benda tersebut adalah meja. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah, yang ada, kenyataan, realitas, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik dan sebagainya. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan dan logos, yang berarti wacana. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Cara kerja epistemologi ialah dengan mempertanyakan sesuatu yang diyakini, sehingga terdapat objek kajiannya. Ada 3 macam epistemologi, yaitu, epistemologi metafisis ialah gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisik yang tertentu. Epistemologi skeptis ialah strategi awal untuk meragukan sesuatu hal dengan maksud agar mencapai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Epistemologi kritis ialah gejala pengetahuan yang bersumber dari asumsi, prosedur dan kesimpulan pemikiran akal sehat. Kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana yang kita temukan pada kehidupan, lalu kita coba tanggapi secara kritis. Dalam epistemologi, terdapat beberapa aliran di antaranya, rasionalisme, sebuah aliran yang menyatakan kebenaran apabila segala sesuatu dapat dinalar oleh akal manusia. Empirisme, sebuah aliran yang menyatakan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman. Kritisme, merupakan aliran yang menjembatani aliran rasionalisme dan empirisme, menggabungkan kedua aliran. Fenomenologi, sebuah aliran yang mengkaji sesuatu yang sedang terjadi. Positivisme, sebuah aliran yang mencari kebenaran kejadian, pengetahuan dan pengalaman yang benar-benar terjadi. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah meja? Apa yang membuktikan bahwa itu adalah meja? Dengan adanya pertanyaan tersebut, kita dapat mengkajinya. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, asion, yang berarti nilai dan logos, yang berarti teori, maka aksiologi berarti teori tentang nilai. Bisa disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kegunaan, hakikat dan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Karakteristik nilai aksiologi yaitu nilai objektif, jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Dan nilai subjektif, jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Nilai absolut, suatu nilai dikatakan absolut atau abadi, apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta absah sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras, maupun kelas sosial. Jenis-jenis nilai. Etika, etika membahas tentang masalah-masalah moral. Estetika, estetika membahas tentang nilai keindahan. Contoh aksiologi yaitu aksiologi memiliki ranah tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah mengetahui suatu ilmu pengetahuan kemudian mengkajinya dengan aksiologi, aksiologi ini yang akan membahas manfaat tidak bermanfaatnya dari ilmu pengetahuan yang didapat. Seperti meja, meja berguna untuk belajar, menaruh barang. Demikianlah penjelasan filsafat dasar dari saya. Apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.